Chapter 11. Tikus Besar. Chapter ini mengisahkan tentang Bai Chuan, seekor ular yang menghadapi hujan deras dalam alam liar. Meskipun badai mengancamnya, Bai Chuan berusaha mencari makan dengan bijaksana. Selama perjalanannya, ia menghindari pertempuran dan hanya memakan mangsa yang mudah ditangkap untuk menjaga kondisinya tetap optimal. Suatu hari saat hujan kembali turun, Bai Chuan melihat seekor tikus besar yang terjebak di atas pohon yang hampir tenggelam oleh air banjir. Tikus tersebut tampak bingung dan ketakutan karena antara naik atau turun berarti bahaya baginya. Bai Chuan pun berusaha mendekat secara perlahan dan mencoba membantu tikus itu dengan penuh perhatian. Pada akhirnya, setelah memastikan tikus itu aman, Bai Chuan tidak membunuhnya, melainkan melepaskannya dengan baik hati. Meskipun mangsa itu bisa menjadi makanan yang baik, Bai Chuan merasa tidak enak hati untuk mengambil nyawanya. Dan sebagai gantinya, dia menyadari bahwa kehadiran tikus besar itu adalah kejutan yang menyenangkan baginya. Dalam perjalanan kembali ke sarang, Bai Chuan menyadari bahwa kehidupan liar bisa sangat menarik dengan segala kejutan yang dibawanya. Ia menyimpan makanan untuk mengatasi kebosanannya di masa depan. Dalam alam liar ini, ia belajar bahwa menyeimbangkan kehidupan dan menghargai setiap momen adalah kunci untuk bertahan hidup dengan bijak. Pada chapter ini mengajarkan kita tentang kerendahan hati, kebijaksanaan, dan cara menghargai hidup di alam liar yang penuh dengan misteri. Meskipun Bai Chuan adalah seorang ular, namun perilaku dan sikapnya menginspirasi kita untuk lebih memahami dan kehidupan di sekitar kita. Bab 12. Tikus yang berinteraksi dengan manusia. Di luar, cuaca sedang buruk karena badai sedang berlangsung. Namun, di dalam lubang pohon, lingkungan tetap kering dan nyaman. Saat itu, setelah Bai Chuan melepaskan seikonya, ia terkejut melihat sebuah adegan yang menakjubkan. Seekor tikus besar gemetar berdiri tegak. Kedua kakinya menyatu di depan dadanya. Lalu, seluruh tubuhnya melungkup menghadap kepala ular Bai Chuan. Dengan nada merayu dari mulutnya, tikus itu berlutut dan memohon ampun dengan tulus. Tentu saja, tikus ini tidak tahu apakah itu keberuntungan atau nasib buruk baginya. Tikus ini lahir di desa manusia di dekat kaki gunung. Tidak lama setelah dia dilahirkan, bahkan sebelum matanya terbuka, dia menghadapi malapetaka ketika seluruh keluarganya ditemukan dan dibasmi oleh warga desa setempat. Beruntungnya dia selamat pada awalnya, karena 3 biksu yang penuh kasih datang ke desa itu. Biksu kepala dengan wajah ramah dan penuh kasih menghentikan warga desa tersebut, memberi mereka uang dan memohon untuk mengambil tikus itu sebagai gantinya. Para warga desa sepakat dan akhirnya tikus itu diberikan kepada biksu sebagai penebusan. Biksu itu memutuskan untuk tinggal di kuil dekat desa dan mengadopsi tikus itu. Setiap hari tikus itu berada di dekatnya saat ia membaca sutra dan sesekali biksu itu memberinya makanan. Meskipun makanan itu terkadang tampak aneh, dengan cara seperti itu, tikus itu berhasil bertahan hidup. Namun, kebahagiaannya tidak berlangsung lama. Tidak lama setelah itu, biksu yang memberinya makanan meninggal begitu saja. Menurut penilaian kaki keduanya, biksu itu meninggal bukan? Apapun itu, dia tidak tahu. Yang dia tahu adalah biksu itu tidak akan bangun lagi. Tidak akan ada yang memberinya makan lagi dan tidak ada yang akan baik padanya. Dia merasa bingung dan takut, bersembunyi di dada dengan lengan biksu, menatap dengan ketakutan kedua murid yang biasanya mengikutinya. Saat itu, ekspresi tenangnya hilang dan digantikan oleh wajah yang bermusuhan. Pada akhirnya, bahkan biksu yang merawatnya melepas semua pakaiannya. Tikus itu ketakutan dan melarikan diri, berusaha mencari jalan keluar, tetapi untungnya 2 orang itu tidak memperhatikannya. Dan begitulah, tikus itu merasakan kesulitan hidup untuk pertama kalinya. Dia tidak lagi diberi makan ketika lapar, minum ketika haus, dan dia harus mencuri dan merampok untuk bertahan hidup.
Setiap kali dia ditemukan oleh manusia, dia akan dipukuli hingga mati. Namun dia menemukan sebuah trik ketika ia mencuri makanan dari rumah orang-orang yang berpakaian mewah. Meskipun terlihat tak bisa lari, selama dia dengan cerdik meniru mereka dan berlutut memohon ampun, kemungkinan besar dia akan dilepaskan. Alasannya dia tidak terlalu mengerti, karena pada dasarnya dia hanya seekor tikus. Namun hidup semacam ini tidak bertahan lama. Hujan lebat datang, terjadi tanah longsor, dan banjir menghancurkan segalanya. Sayangnya tikus itu terbawa banjir, tetapi beruntungnya dia tidak mati. Ketika banjir melanda, dia beruntung bisa menggenggam batang pohon besar dan berenang masuk ke dalam hutan yang rimbun. Sekarang dia menghadapi saat-saat tersulit dalam hidup, berhadapan dengan musuh alaminya yaitu ular. Apakah tikus bisa belajar berlutut? Pemandangan ini membuat Baichuan terkejut. Ini pertama kalinya dia melihat tikus begitu cerdas, hingga dia bahkan lupa apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Setelah terkejut sejenak, akhirnya dia kembali pada kesadarannya. Dia juga tertarik dengan tikus itu. Untuk membuktikan bahwa itu bukan kebetulan, dia mendekatkan kepalanya dan mengamati tikus itu dengan cermat. Dalam sekejap, tikus yang berlutut dan memohon tidak sadar didorong ke tepi lubang pohon oleh kepala ular. Tikus itu ragu-ragu untuk mendekati mulut besar yang berbahaya itu. Secara alami, tikus itu tidak berdiri tegak dan menempel di dinding pohon. Kedua kaki depannya terbuka lebar dan ia gemetar dengan mata tertutup. 3 detik kemudian, trip, terdengar suara aneh air menetes. Baichuan dengan jijik menyingkirkan kepala ular itu. Tiba-tiba dia merasa kesulitan berbicara apa yang harus dia lakukan. Sebelumnya, makanan yang dia telan telah dia bunuh sendiri. Jadi dia tidak terlalu memperhatikan masalah seperti ini. Tapi sekarang dia menyaksikan adegan ini sendiri, dia merasa terhalang. Dengan berputar-putar, Baichuan akhirnya mengabaikan tikus itu dan menutup matanya untuk beristirahat. Pada akhirnya, jika tikus itu dibiarkan di sini, dia tidak akan bisa melarikan diri. Selain itu, dia hanya seekor ular saat ini. Bahkan jika dia ingin berkomunikasi dengan tikus itu, dia tidak bisa melakukannya. Yang dia tahu adalah bahwa tikus ini memiliki IQ yang tidak biasa dan agak manusiawi. Dia hanya tidak tahu apakah kecerdasan semacam itu umum atau istimewa di dunia ini. Jika itu umum, maka itu menarik. Ini membuktikan bahwa dunia ini tidak biasa. Ketika dia menjadi lebih kuat, dia mungkin juga akan berkembang menjadi makhluk yang luar biasa. Berpikir tentang itu benar-benar membuat orang tertarik. Apakah ini berarti dia dilepaskan? Sambil menutup matanya, tikus itu merasa dia akan mati dan dia menunggu lama. Tetapi dia tidak merasakan sakit yang hebat. Bau kuat dan berbahaya di sekitarnya juga menghilang sedikit. Ini membuatnya merasa lega dan saat yang sama dengan hati-hati membuka matanya dan menemukan ular besar itu yang telah menutup matanya untuk beristirahat. Temuannya ini benar-benar membuatnya merasa tenang dan ia melihat dirinya yang basah dengan air kencing. Apakah ini cara lain untuk menghindari bahaya? Berdiri dan menjalani air kencing. Meskipun dia tidak tahu alasan khususnya, tikus itu mengerti keterampilan penyelamatan diri dengan berlutut dan berdiri, mengangkat cakar kepalanya dan memanggil dengan merayu. Saat itu Baichuan merasa tekanan yang tidak biasa di tubuhnya saat ia menutup matanya untuk beristirahat. Membuka matanya, ia melihat tikus kecil yang melihatnya dengan cara yang merayu, kadang-kadang menggosok-gosokkan cakarnya. Tampilannya seolah orang yang sangat rendah hati, berusaha menyenangkan orang lain. Wow! Hanya dari tampilannya saja, Baichuan langsung yakin bahwa tikus ini pasti pernah berinteraksi dengan manusia. Dan itu bukanlah waktu yang singkat. Namun dia tidak tahu apa yang akan dilakukan tikus itu. Jadi dia melihat tubuhnya yang basah dengan rasa jijik. Lalu dia bergerak dan menghindarinya. Saat ini dia sudah mengesampingkan ide untuk memakannya. Sekarang dia belum mengetahui situasi spesifik dunia ini. Tapi melihat tikus yang begitu cerdas, dia langsung tahu bahwa dunia ini tidak biasa.
Jika ini adalah dunia biasa, baiklah jika kamu ingin memakannya maka silakan. Tapi dia khawatir ini adalah jenis dunia dengan cerita rakyat seperti kehidupan sebelumnya, di mana segala sesuatu bisa ditanam, manusia bisa berubah menjadi dewa atau sesuatu yang serupa. Jika dia memakannya, siapa tahu latar belakangnya seperti apa. Misalnya leluhur keluarganya adalah dewa iblis atau sesuatu yang serupa, maka akan ada banyak masalah. Bukan berarti dia takut, tapi lebih baik menghindari masalah yang tidak perlu dan membentuk karma yang baik. Pada saat itu, orang mungkin akan memberinya hadiah dengan melemparkan buku latihan atau sesuatu. Tentu saja, semua ini berdasarkan pada asumsi bahwa itu tidak mengancam kelangsungan hidupnya. Jika dia benar-benar lapar, maka siapa peduli? Dengan begitu banyak, dia akan menelannya saja. Tidak masalah dengan kemampuannya selama dia tidak mati. Kumpulkan makanan dengan luas dan perlahan menjadi raja. Suatu saat nanti dia akan mengembara di atas 9 langit. Chapter 13. Hujan badai berhenti, mulai berpetualang. Keesokan harinya, hujan masih turun dengan sangat lebat, dan air terus naik mencapai tingkat yang tinggi. Bai Chuan melihat beberapa mayat manusia yang membengkak dan rusak mengapung di arus. Mereka mengenakan pakaian dari kain linen, membuktikan bahwa posisinya dekat dengan pemukiman manusia seperti yang dia duga sebelumnya. Namun, situasinya tidak sederhana seperti musim hujan biasa. Ini tampaknya menjadi banjir yang mengerikan. Bai Chuan tidak tahu tahun berapa ini, atau apakah dunia ini sama dengan yang ia kenal sebelumnya. Dia juga tidak tahu berapa banyak nyawa yang akan hilang dalam banjir ini. Itu membuatnya merasa sedih. Setelah semuanya berakhir, dia berniat untuk segera pergi. Meskipun dia memiliki kekuatan yang luar biasa, dia merasa lemah jika harus berhadapan dengan manusia. Dia menyadari bahwa sekuat apapun harimau atau beruang coklat, mereka masih dapat dibunuh oleh manusia. Binatang yang begitu kuat tidak akan bisa bertahan lama jika dihadapkan pada manusia yang mengejarnya. Dia menyadari bahwa jika dia tidak cukup kuat, lebih baik menjaga jarak dengan manusia. Sementara dia berpikir, tikus kecil itu juga bangun. Bai Chuan melihat ke belakang dan merasa menyesal. Beberapa hari yang lalu, dia memaksa tikus itu untuk tidak bergerak, untuk menguji panel miliknya. Namun tikus itu hanya memiliki kemampuan sedikit lebih kuat dari tikus biasa, bukan spesies langka seperti yang dia harapkan. Satu-satunya hal positif adalah bahwa dia menemukan bahwa panel miliknya dapat merekam kemampuan dari makhluk yang berhasil dia buru. Dia mulai memikirkan kemungkinan merekam kemampuan spesial dari makhluk tertentu di masa depan. Setelah 5 hari berlalu, hujan deras pun berhenti. Bai Chuan meninggalkan tempatnya yang sebelumnya dan bergerak lebih ke dalam hutan. Dia berusaha menjauh dari pemukiman manusia dan terus menjalani petualangannya. Dia menyadari bahwa area tempat dia berada mungkin dekat dengan pemukiman manusia. Melalui pakaian dari mayat-mayat yang lewat, dia mengidentifikasi gaya pakaian seperti di dunia kuno. Namun, dia tetap berhati-hati dan berusaha tidak berhubungan dengan manusia sampai dia merasa kuat dan siap. Bai Chuan terkesan dengan kekejaman alam selama beberapa hari terakhir. Dia menyaksikan makhluk berjuang untuk bertahan hidup dalam bencana alam ini, termasuk berenangnya rusa yang mencoba melarikan diri dari banjir, serta makhluk pemangsa yang mencoba mengejar mereka. Dia juga menyaksikan adegan menakutkan di bawah air, termasuk serangan buaya dan listrik dari belut. Dia bersyukur bahwa dia telah makan sebelumnya sehingga tidak perlu berburu selama bencana ini. Dia merasa lebih percaya diri dengan kemampuannya yang sekarang, tetapi tetap berhati-hati saat berhadapan dengan air. Setelah beberapa hari bergerak lebih dalam ke dalam hutan, Bai Chuan akhirnya meninggalkan area sebelumnya dan berpikir bahwa dia sekarang sudah cukup jauh dari pemukiman manusia. Dia siap untuk menghadapi petualangannya di pegunungan yang lebih dalam. Meskipun dia tidak tahu dengan pasti tentang dunia ini, dia berusaha untuk tidak berhubungan dengan manusia sampai dia benar-benar siap. Chapter 14. Perubahan mendadak.
Waktu berjalan begitu cepat. 1 bulan sudah berlalu sejak Bai Chuan memasuki wilayah terpencil di dalam rangkaian pegunungan. Kini dia telah mendirikan wilayahnya sendiri dan merasa benar-benar berakar di sana. Pertanyaan muncul, bagaimana wilayahnya terbentuk? Tentu saja dia merebutnya dengan kekuatan. Ketika baru tiba dan belum memutuskan di wilayah mana dia akan tinggal, tiba-tiba ular kobra yang satu spesies dengannya keluar dari wilayah. Ular itu memberi peringatan dengan suara mencoba mengusir Bai Chuan dan menandakan bahwa ini adalah wilayahnya. Bai Chuan menyadari bahwa dia telah masuk ke wilayah sesama jenisnya, namun dia tidak akan pergi begitu saja karena peringatan itu. Sebaliknya dia memutuskan untuk bertahan dan menghadapinya, dan akhirnya dia merebut wilayah tersebut. Selama sebulan ini, hidupnya menjadi monoton dengan hanya makan dan tidur. Meskipun damai, ini membuatnya merasa seolah-olah berada di surga. Sebelumnya, waktu adalah sesuatu yang sangat langka baginya, dan tempat di mana dia tinggal dipenuhi dengan bahaya di mana-mana. Selama sebulan itu, ukuran tubuhnya telah tumbuh dari 3,5 meter menjadi 5 meter, karena dia berhasil berevolusi dengan cepat. Selain itu, kemampuan pencernaannya juga mengalami perubahan signifikan. Dia sekarang bisa mengumpulkan poin evolusi dengan lebih cepat, mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk perkembangan. Setelah sebulan berlalu, dia melihat panel kemampuannya untuk memeriksa perubahannya. Nama Bai Chuan, ras Raja Ular Kobra, usia 8 tahun, poin 1 dalam kurung 91%. Kemampuan panjang akhir level 2, racun ular level 2, ketangkasan level 2, kekuatan level 2, penyimpanan hemat energi level 1, persepsi bahaya level 1, fleksibilitas level 1, kulit level 1, berenang level 1, pencernaan dan penyerapan level 1. Perpustakaan struktur kemampuan. Tikus, Agistrodon, elave, katak, belalang, ular meramat, ular air. Bisa diedit. Kemampuan barunya termasuk tingkat level 2 untuk ketangkasan dan kekuatan. Ketangkasan diperoleh dari buruan kelinci selama sebulan, sementara kekuatan dari seekor babi hutan yang berhasil dia buru. Dia menyadari betapa cepat perkembangan yang dia alami, tetapi juga menyadari bahwa skala tubuhnya belum sepenuhnya sesuai dengan ukuran tubuhnya yang baru. Namun, perubahan ini memberinya kepercayaan diri lebih besar. Kecepatannya meningkat menjadi 50 km per jam, lebih cepat dari kecepatan ular merabat lainnya, bahkan lebih cepat dari manusia tercepat. Kekuatannya juga meningkat, membuatnya merasa lebih kuat daripada sebelumnya. Dia merasa antusias dengan kecepatan dan kekuatannya yang meningkat, dan bertekad untuk berburu beberapa elang yang akan memberinya pandangan dari ketinggian. Namun, ketika dia menuju puncak gunung, dengan penuh semangat, dia tiba-tiba berhenti. Dia merasa ada sesuatu yang tidak beres, dan merasa waspada. Tiba-tiba, dia melihat sekelompok serigala muncul di hadapannya. Ada serigala yang lebih besar dari yang lain, dan sepertinya menjadi pemimpin kelompok. Ada 7 serigala di kotak kelompok itu. Bai Chuan tidak pernah bertarung dengan serigala sebelumnya, sehingga dia tidak tahu apa hasil akhirnya. Dia mencoba mengangkat tubuhnya untuk mencoba menakut-nakuti serigala tersebut, tetapi serigala hanya merespon dengan geraman rendah dan tidak bergerak. Dalam hati, Bai Chuan merasa cemas, karena dia menyadari bahwa pertarungan dengan kelompok serigala ini tidak akan mudah. Baik, jadi itulah akhir dari video ini. Bagaimana kelanjutannya? Apakah Bai Chuan bisa mengalahkan kelompok serigala tersebut? Tunggu besok untuk kelanjutan dari cerita Bai Chuan.